Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat semua. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi contact lens widening and fluorescence. Risiko pemakaian kontak lens itu biasanya berkaitan dengan kontak lens material, kemudian terbentuknya deposit dan kontaminasi pada kontak lensa, kemudian kontak lens cleaning dan solution, dan yang berikutnya adalah kondisi risiko faktor yang ada pada pasien tersebut. Di antaranya adalah kedipan yang tidak sempurna. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang post-stroke atau pada pasien yang lapotamus, kemudian penggunaan obat-obat tertentu, kemudian pada orang yang perokok atau sering berada di lingkungan yang perokok, kemudian penggantian lensa. Jadi kadang-kadang pasien lupa bahwa kontak lens itu sudah expired. Kemudian hygiene, jadi hygiene dari pasien sendiri dalam menjaga lensa kontaknya, case-nya, dan solutionnya, serta kontraindikasi pada pemakaian lensa kontak. Kita ketahui sama bahwa lensa kontak itu terdiri dari dua yang ada di pasaran. Yang pertama adalah soft lens, itu biasanya yang banyak di pasaran adalah silikon hidrogel. Untuk gas permeable lens ini biasanya diameternya lebih kecil dan diberikan kepada pasien atas indikasi tertentu, biasanya bersifat terapeutik, maksudnya untuk koreksi kelainan refraksi yang kompleks. Ini bahannya biasanya yang sering ada di pasaran adalah silikon akrilat, sedangkan bahan-bahan yang lain kurang dipasarkan. Deposit dan kontaminasi pada kontak lensa. Ini yang tersering adalah berasal dari protein dan lipid yang berada di dalam clear film. Protein ini akan bisa membentuk lapisan yang tipis pada permukaan lensa kontak, sedangkan deposit dari lipid ini biasanya melapisi sehingga lensa kontak akan tampak seperti berminyak. Kemudian lipid dan musin bisa membentuk deposit yang berbentuk seperti jelly, yang berbentuk bulat-bulat, dan ini apabila dipakai terus-menerus kepada pasien akan menimbulkan indentasi pada kornea, sehingga apabila pasien datang kontrol kemudian kita jangan lupa untuk memeriksa fluorescence test, akan tampak indentasi berbentuk untat pada kornea. Untuk kontak lens cleaning dan solution ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga hygiene, ya, untuk menghindari akibat dari adanya kuman, Jadi yang terpenting kita ketahui bahwa pada solution itu biasanya mengandung deterjen, kemudian desinfektan, kemudian preservatif, dan softener, sehingga apabila softline ini terutama untuk softline, ya, jadi apabila softline kita rendam kemudian dipakai pada pagi hari itu pasien merasa nyaman. Pada saat ini yang tersering pasien merasa kurang nyaman itu diakibatkan oleh preservatifnya. Yang tersering preservatif yang menimbulkan rasa kurang nyaman atau merupakan memberikan reaksi yang toksik pada pasien adalah yang polikuat. Slide. Kondisi risiko faktor pada pasien sendiri adalah kedipan yang tidak sempurna, dan ini akan menyebabkan lensa kontak menjadi kering, kemudian mudah terbentuk deposit pada lapisan posterior dari lensa kontak. Juga ini menyebabkan atau lebih sering disebabkan karena pertukaran air mata yang kurang baik, ya. Dan ini sering terjadi pada lensa kontak atau soft lens yang sangat erat atau tight, ya. Pada saat dipakai biasanya pasien keluhannya 15 menit kemudian mata menjadi merah, dan itu tanda bahwa sebetulnya lensa kontak itu harus dilepas, ya, tidak boleh diteruskan, karena itu akan mengganggu pertukaran air mata sehingga nantinya akan mudah timbul deposit pada bagian posteriornya.
Kemudian penggunaan obat-obat, misalkan diuretik, antihistamin, dan psikotropik drug itu bisa menimbulkan menurunnya produksi air mata, dan ini akan merupakan faktor predisposisi untuk terbentuknya deposit. Kemudian pemakaian steroid dan obat-obat imunologi ini juga akan menimbulkan risiko terjadinya infeksi pada pasien tersebut. Pasien yang perokok ini biasanya akan menyebabkan air mata tidak stabil. Ini lebih diakibatkan adanya menurunnya lapisan lipid pada pupil. Kemudian mengganti lensa kontak. Kalau lensa kontak itu sudah waktunya untuk diganti, ya seringkali pasien mungkin lupa tidak mengganti. Lensa kontak itu sudah expired, itu akan menyebabkan indentasi, ya, lebih bersifat mekanik, akan menyebabkan penipisan dari epitel dan kemudian pergantian epitel, regenerasi epitel yang menurun. Jadi pasien harus tahu bahwa kapan harus mengganti lensa kontak, karena di pasaran itu diproduksi banyak lensa kontak. Ada yang pemakaian harian, ada yang pemakaian bulanan. Yang pemakaian bulanan itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Bahkan ada yang customize itu biasanya bisa 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalau sudah waktunya, jadi pasien harus betul-betul paham bahwa memang kalau sudah waktunya diganti, harus diganti, ya. Apapun bentuk lensa kontaknya, apakah itu soft atau RGB. Kemudian untuk kebersihan, ini bukan hanya pada saat membersihkan lensa kontaknya, tapi yang terpenting justru yang menyebabkan infeksi itu adalah case-nya. Jadi pasien sering lupa tidak membersihkan case-nya, hanya lensa kontaknya saja. Sehingga sebetulnya pada saat case itu, pada saat lensa kontak kita ambil dari case, cairan yang di dalam case itu harus dibuang, kemudian case-nya dibersihkan, kemudian dikeringkan. Malam hari pada saat kita mau merendam, sebelum direndam lensa kontak harus dicuci dulu, kemudian direndam dalam cairan yang baru. Seperti itu prosesnya. Kemudian kontraindikasi pemakaian lensa kontak. Jadi sebetulnya pasien-pasien dengan ukuran kelainan refraksi yang minimal, ya, antara 0,75 sampai 1 itu sebaiknya tidak usah memakai lensa kontak, ya, memakai kacamata aja. Kemudian alasan profesi misalkan pilot, ya, atau orang-orang yang bekerja sebagai pemadam kebakaran itu sebaiknya tidak memakai lensa kontak. Terus kemudian alasan kosmetik ini yang sering dipakai, ya, dengan warna-warni. Sebetulnya lensa kontak yang warna-warni itu kalau kita lihat di bawah slit lamp itu akan berkurang pori-porinya karena tertutup oleh cat yang berwarna-warni tadi, ya. Kemudian psilococci resin ini maksudnya pasien kalau dipasang, tidak semua pasien nyaman walaupun itu soft lens. Jadi kalau dia sudah merasa tidak nyaman sebaiknya tidak usah memakai. Medical resin ini biasanya ini pada pasien-pasien dengan kelainan. Jadi kalau dia memakai lensa kontak akan tampak mungkin ada kelainan pada wajah, ya, dimana kalau memakai kacamata tidak tampak, ya. Dan pada pasien-pasien dry eye jelas kontraindikasi. Slide. Pemakaian lensa kontak ini prevalensinya meningkat, sehingga dengan sendirinya indikasinya pun juga meningkat, ya. Di antaranya adalah karena kosmetik, karena refraktif memang untuk koreksi. Untuk kontrol miopia ini biasanya dengan RGB, dan untuk alasan terapi, ya, kalau masih ingat dengan bandage kontak lens. Kemudian komplikasi yang diakibatkan oleh kontak lens itu bisa non-infeksius dan infeksius, ya. Untuk non-infeksius sendiri yang diakibatkan oleh hipoksia. Jadi ini sering terjadi pada pasien yang memakai lensa kontak terus-menerus bahkan sampai tidur. Jadi banyak komplikasi yang terjadi, ya, kalau kita lihat selama ini. Nah, ini akan mengakibatkan kondisi kornea yang kekurangan oksigen. Sebetulnya lensa kontak ada yang dirancang boleh dibawa tidur, tetapi sebaiknya itu pun pada saat tidur dilepas, ya, karena pada saat itu oksigen akan justru sangat terganggu untuk oksigenasinya.
Kondisi inflamasi ini juga bisa ditimbulkan oleh lensa kontak di mana non infeksius biasanya terjadi acute red eye response ya. Itu biasanya terjadi pada kondisi lensa kontak yang mungkin kandungan airnya rendah sehingga transmisi oksigennya juga kurang, atau yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ukurannya itu terlalu sempit ya, tight, sehingga pertukaran oksigen yang dibawa oleh air mata itu juga berkurang. Juga bisa ditimbulkan ulkus perifer yang dimana ini akan timbul pada kasus-kasus di mana terjadi ulkus yang steril ya pada daerah perifel kornea. Slide. Papillary conjunctivitis ini juga sering terjadi. Ini merupakan respon imun yang diakibatkan karena deposit yang berasal dari air mata. Ya, biasanya kita jangan lupa untuk membalik palpebra superior dari pasien karena seringkali itu nampak di balik kelopak mata superior. Biasanya pasien mengeluh gatal dan ada sekret yang mukus ya, biasanya itu yang keluhan yang menonjol. Slide. Non infeksius yang lain adalah reaksi alergi dan toksik. Reaksi alergi dan toksik ini bisa disebabkan juga oleh komposisi atau isi daripada solution ya, yang tadi saya sampaikan yang sering menyebabkan adalah preservatifnya. Kemudian reaksi yang alergi atau toksik ini bisa turun sebetulnya kejadiannya apabila pasien menggunakan lensa dengan material yang hidrogel. Dan ini seperti pada umumnya kelainan klinisnya yang kita nampak adalah adanya mata yang merah pada saat memakai, kemudian adanya perubahan pada epitelial limbal dan infiltrat, kemungkinan juga terjadinya pemeriksaan fluoresin tes positif pada kornea. Slide. Kemudian ada rasa tidak nyaman dan dryness, ini bisa juga karena bahan-bahan yang tadi, kemudian pasien memang dari awal sudah dry eye, kemudian rasa tidak nyaman itu juga kemungkinan sudah timbul deposit di bagian belakang dari lensa kontaknya. Kemudian pemakaian yang lama dari lensa kontak ya, misalkan dia memakai seharian, ini akan menimbulkan oksigenasi yang rendah. Slide. Kemudian yang infeksius ini yang paling sering terjadi adalah keratitis. Dan biasanya ini didahului dengan adanya deposit yang melukai kornea, kemudian terjadi reaksi infeksi. Kemudian ini yang terbanyak adalah karena pseudomonas. Untuk yang jamur ini jarang dan ini kontraindikasi untuk kita terapi dengan steroid sama seperti yang disampaikan dokter Diki tadi ya. Slide. Untuk mencegah kontraindikasi yang tadi, jadi pada saat seseorang itu akan memakai lensa kontak, yang perlu diketahui adalah dia harus mencuci tangan ya. Seringkali walaupun melepas soft lens itu pasien lupa cuci tangan ya, lepas gitu aja. Cuci tangan, kemudian mencuci dengan memberikan cairan pembersih dan menggosok bagian belakang dari lensa kontaknya. Jangan menggunakan air, apalagi dengan air liur ya, itu penuh dengan kuman ya. Karena kadang-kadang kalau kepepet ya, terpaksa tidak ada air, itu apapun bisa dipakai ya, tidak boleh seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa case juga harus dibersihkan, dicuci dan dengan solusinya ya, dibersihkan kemudian digosok, kemudian dikeringkan, dan kita akan melakukan perendaman pada saat malam hari sebelum tidur. Jangan lupa memberikan solusian yang baru. Jangan sekali-sekali untuk memakai lensa kontak pada saat tidur, pada saat berenang, pada saat mandi dengan air panas, kemudian pada saat mandi shower ya, dengan itu. Dan ini semua kalau dipatuhi oleh pasien, komplikasi yang terjadi bisa dihindari.